Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nazela, NIM 24411010101. Di sini saya akan menjelaskan modul 3 yaitu storage procedure. Baik, langsung implementasi saja. Yang nomor 1, buatlah sebuah prosedur dengan menggunakan parameter in default. 2. Definisikan storage procedure untuk mengetahui data pada salah satu tabel dengan berdasarkan pada salah satu atribut field. 3. Definisikan storage procedure untuk mengetahui data pada salah satu tabel dengan berdasarkan pada dua atribut atau file. 4. Definisikan storage procedure untuk mengetahui data apa salah satu tabel dengan berdasarkan pada 3 atribut atau file. 5. Definisikan storage procedure untuk memasukkan data pada salah satu tabel. Nomor 6. Definisikan storage procedure untuk mengetahui data pada salah satu tabel menggunakan parameter out. Dan terakhir yaitu definisikan storage procedure untuk mengetahui data pada salah satu tabel menggunakan parameter in out. Berikut implementasinya. Mereka langsung saja pada di sini saya menggunakan software SQLiok. Nah, untuk yang pertama di sini ada beberapa tabel, yaitu tabel anggota, buku, peminjaman, pengembalian, serta petugas. Di tabel anggota ini di tabel petugas ada ID petugas, ada username, ada password, serta nama. Di sini ID petugasnya primary key. Dan ada tabel anggota yang di dalamnya terdapat ID anggota, nama anggota, angkatan anggota, tempat lahir, tanggal lahir, nomor telepon, jenis kelamin, status peminjam. Dan di sini ID anggota di primary key. Tidak boleh sama. Dan di sini ada tabel buku. Di sini saya membuat tabel buku yang dimana di dalamnya ada kode buku, judul buku, pengarang buku, penerbit buku, tahun buku, jumlah buku, status buku, serta klasifikasi buku. Dan di sini kode buku saya jadikan primary key kalau tidak boleh sama. Saya membuat tabel peminjaman, ada yang di dalamnya ada kode peminjaman, ID anggota, ID petugas, tanggal pinjam, tanggal kembali, serta kode buku. Ada primary key, kode peminjaman, foreign key, ID petugas, reference petugas, ID petugas, foreign key, ID petugas, reference anggota, ID anggota, dan foreign key kode buku, reference kode buku, kode buku. Terus ada create tabel pengembalian, di dalamnya ada kode kembali, ID anggota, kode buku, ID petugas, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan denda. Di sini ada primary key untuk kode kembali, foreign key ID petugas, reference petugas, ID petugas. Foreign key ID petugas, reference anggota, ID petugas, ID anggota, dan di sini ada foreign key untuk anggota buku, untuk kode buku, dan reference kode buku, kode buku. Nah, untuk memasukkan data petugas itu value berikut. Dan di sini tugas nomor 1, detail create. Di sini saya membuat prosedur dengan nama get nama by tahun buku, in di tahun integer, begin select bintang from buku, memasuk di mana tahun buku sama dengan tahun, and delimiter, dan memanggil get nama by buku tahun 19. Di situ saya memanggil get nama by buku tahun ini pada tahun buku di tabel
memanggil di tabel buku. Di dalam tabel itu ada tahun buku. Nah, di sini saya memasukkan 2019. Lalu soal nomor 2, delimiter create procedure get nama by angkatan di tabel angkatan in angkatan integer 5 begin select from tabel anggota where angkatan anggota sama dengan anggota. Nah, di sini dan memanggil get nama by angkatan anggota 2020. Memanggil angkatan anggota pada tabel anggota. Untuk nomor 3, saya membuat prosedur dengan nama get nama by angkatan tempat lahir di angkatan integer 5 dan in tempat tanggal lahir voucher 10 begin select from anggota tabel anggota di mana anggota sama dengan angkatan dan tempat lahir sama dengan tempat lahir. Jadi memanggil get nama by angkatan tempat lahir 2020 Bangkalan ini diambil dari tabel anggota menampilkan angkatan anggota dan tempat lahir. Angkatan anggotanya 2020, tempat lahirnya di Bangkalan. Soal nomor 4, di sini saya membuat prosedur dengan nama get nama by angkatan tempat lahir kelamin, di mana di angkatan integer 5 di tempat lahir varchar 10 in sek atau gender varchar 10 begin select from tabel anggota di mana angkatan anggota variabel dan tempat lahir and jenis kelamin atau gender. Nah, di sini memanggil get nama by angkatan tempat lahir kelamin 2020 ini diambil dari angkatan anggota dari tabel anggota. Bangkalan ini diambil dari tempat lahir dari tabel anggota, serta perempuan ini diambil dari jenis kelamin atau gender dari tabel anggota. Tabel nomor 5, di sini saya membuat prosedur ID petugas di mana ID petugas ada varchar 5, di username varchar 20 dan in password varchar 20, in nama varchar 10, begin insert memasukkan into petugas pada tabel petugas value di dalamnya ada ID petugas, username, password serta nama. Nah, di sini saya memanggil atau menambahkan tabel petugas di mana tabel petugas itu sudah ada dan saya di sini menambahkan menambahkan data baru di mana ada P dengan ID petugas P08, username Ruwet dan password asli pusing dan nama Sonia. Di sini saya akan mengubahnya menjadi 09 Farah Nazila dan di sini Yayat. Nah, untuk yang select from petugas. Nah, untuk soal yang nomor 6. Untuk soal yang nomor 6 ini saya membuat prosedur jumlah petugas jumlah petugas integer 3 dan select count ID petugas into jumlah petugas from petugas pada tabel petugas. Terus memanggil jumlah petugas jumlah petugas. Dan delimiter create procedure count by denda. Soal nomor 7. In bayar varchar 20 out total integer 3 begin select count kode kembali into total from pengembalian where denda sama dengan bayar and delimiter call memanggil count by denda. Langsung pada implementasi saja. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pada bab implementasi.
di mana pada nomor 1 ini detail limit create prosedur. Di sini saya membuat tabel prosedur dengan nama get nama by tahun buku. Di tahun integer 5 begin select from buku. Di tabel buku menampilkan tahun buku pada tahun. Nah, di sini saya memanggil get nama by tahun buku 2011. Berikut tampilannya. Hasil prosedur menampilkan judul pengarang penerbit buku yang diterbitkan pada tahun 2011. Lalu soal nomor 2. Detail limit saya membuat prosedur get nama by angkatan angkatan integer 5 begin select from tabel anggota, di mana angkatan saya memanggil get nama by angkatan 2020 di tabel anggota. Nomor 3, di sini saya membuat prosedur dengan nama get nama by angkatan tempat lahir, di mana di angkatan integer 5 in tempat lahir varchar 10 begin select from anggota di tabel anggota. Di sini saya menampilkan bukan tabel melainkan data pada angkatan anggota serta tempat lahir anggota. Di sini angkatan anggota 2019 dan tempat lahir anggota di Bangkalan. Menampilkan nama anggota terpus berdasarkan angkatan dan tempat lahir anggota. Nomor 4, membuat prosedur dengan nama get nama by angkatan tempat lahir kelamin di angkatan integer 5 di tempat lahir varchar 10 dan insek atau gender itu varchar 10, di mana memasukkan dari tabel anggota di mana angkatan anggota sama dengan angkatan dan tempat lahir anggota sama dengan tempat lahir dan jenis kelamin atau gender sama dengan gender, di mana saya akan memanggil get nama by angkatan tempat lahir kelamin ini 2019 diambil dari angkatan anggota dari tabel anggota, dan Bangkalan diambil dari tempat lahir anggota dari tabel anggota serta dan jenis kelamin dan perempuan diambil dari jenis kelamin dari tabel anggota. Nomor 5, create prosedur ID petugas. Di ID petugas varchar 5 in username varchar 20 in password varchar 20 in nama varchar 10 dan begin insert into petugas, insert into tabel petugas value. Di dalam tabel petugas itu terdapat ID petugas, username, password serta nama, di mana saya akan memanggil call petugas itu P08 ruwet asli pusing dan Suneo. Select from tabel petugas. Dan nomor 6, saya membuat prosedur jumlah petugas jumlah petugas integer 3 select count ID petugas into jumlah petugas from petugas delimiter memanggil jumlah petugas add jumlah petugas. Jumlah petugasnya berapa. Dan yang terakhir nomor 7, saya membuat get prosedur dengan nama count by denda di bayar varchar 20 atau total integer 3 dan begin select account kode kembali in total from pengembalian, di mana denda sama dengan bayar, dan saya memanggil call count by denda 3000 total. Dan ini bab terakhir penutup dan kesimpulan. Baiklah, hanya ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.